Audio Jungle. Pujian Aji Santoso untuk pemain asing dan bintang baru Bajul Ijo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Setelah kalahkan Persita Tangerang pada laga pekan kedua Liga 1 2022, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso memberikan pujian untuk pemain asingnya. Aji Santoso menilai bahwa pemain asing Persebaya Surabaya mengalami progres positif dalam bermain. Seperti apa pujian Aji Santoso untuk pemain asing? Lalu siapa bintang baru Persebaya Surabaya? Berikut berita selengkapnya. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso memberi pujian terhadap pemain asingnya usai Bajul Ijo menang 2-0 dari Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 1 Agustus 2022. Aji Santoso menilai pemain asing Persebaya Surabaya yang diturunkan terus mengalami progres positif di Liga 1 2022-2023. Ketiga pemain asing milik Persebaya Surabaya terlibat dari 2 gol yang tercipta ke gawang Persita Tangerang. 2 gol Persebaya Surabaya yang bersarang ke gawang Persita dicetak Soemamoto menit ke-23 merupakan assist dari Silvio Junior. 1 gol Bajul Ijo lain dicetak Rizky Ridho pada menit ke-57 merupakan assist dari Haigor Vidal lewat sepak pojok. Hanya 1 pemain asing Persebaya yang tidak tampil pada laga ini, Leo Lelis yang absen karena pemulihan dari cedera. Secara keseluruhan sebenarnya 3 pemain asingnya yang main bagus. Silvio meski dia tidak cetak gol, ada beberapa peluang tetapi secara taktikal cukup bagus, ungkap Aji Santoso. Begitu juga dengan Soemamoto yang dinilai Aji Santoso sudah mulai menemukan kepercayaan diri. Tidak hanya bisa cetak gol, tapi Aji Santoso juga terpukau karena aksi-aksi individu Soemamoto. Vidal juga bisa menjadi asis ke temannya dan menghidupkan lapangan tengah. Tetapi saya masih perlu dia untuk lebih simpel lagi bermain karena itu akan menghemat tenaganya dia, terang Aji Santoso. Tidak hanya pemain asing, Aji Santoso juga menegaskan bahwa pemain lokal juga terus mengalami peningkatan, utamanya pemain muda yang baru pertama merasakan atmosfer Liga 1. Seperti pemain-pemain baru tadi, Rizky Dwian, saya lihat dia juga mulai confident, kepercayaan diri ada, karena pemain ini juga belum pernah merasakan kompetisi resmi Liga 1, ucap Aji Santoso. Aji meyakini bahwa skuad Persebaya yang musim ini banyak dihuni pemain muda sangat prospek untuk terus bersaing di papan atas Liga 1 2022. Saya sangat yakin pemain-pemain muda ini sangat prospek sekali ke depannya, apalagi kalau seandainya kedalaman tim kami komplit. Tim ini sebenarnya sangat bisa bersaing, pungkas Aji Santoso. Audio Jungle. Instagram Persebaya banjir pujian bonek usai menang 2-0, sebut tim mulai solid dan konsisten. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Selesai kalahkan Persita Tangerang dengan skor 2-0, Instagram Persebaya Surabaya dibanjiri pujian dari bonek yang mulai menumbuhkan kepercayaan pada tim kebanggaan mereka. Bagaimana tidak? Sebelumnya Instagram Persebaya Surabaya banyak dipenuhi keluhan dari bonek yang tak kunjung melihat kemenangan dari tim kebanggaannya. Kini bonek kembali mengirimkan pujian, doa dan harapan melalui komentar Instagram Persebaya Surabaya untuk permainan selanjutnya. Melansir unggahan tersebut Instagram Persebaya, bonek mengirimkan pujian dan doa bagi Bajul Ijo setelah memenangkan laga atas Persita Tangerang. Bonek mengaku puas dengan permainan terbaru Persebaya Surabaya yang dinilai makin kompak dan berkualitas. Mereka juga melihat skill beberapa pemain yang mengalami peningkatan, juga yang tetap tidak menunjukkan perubahan. Beberapa pemain yang mendapatkan pujian dari bonek diantaranya Rizky Ridho, Soemamoto, Haigor Vidal Supriyadi, dan Juninho. Sementara pemain yang dilihat tidak ada perubahan adalah Silvio Junior. Bahkan, bonek meminta agar pemain asing itu tidak melanjutkan karir di Persebaya Surabaya. Rizky Ridho berkualitas, ini yang diinginkan bonek, punya CB yang tangguh dan larinya gesit semua.
Absennya Alwi Slamet akibat cedera membuat Aji Santoso harus menjadi sosok kapten baru di laga melawan Persita Tangerang. Bek muda yaitu Rizky Ridho akhirnya didapuk untuk menyandang ban kapten. Meski masih berusia 20 tahun, Rizky Ridho yang sudah bermain untuk Persebaya sejak muda mampu menunjukkan kualitasnya. Kokoh di lini belakang, pemain berlabel timnas itu pun berhasil mencetak gol perdananya bersama Persebaya di level senior. Gol tersebut dicetak Rizky Ridho saat menyambar sepak pojok eksekusi dari Hector Vidal di menit ke-57. Tak cuma itu, gol itu juga menjadi gol pertama Persebaya Surabaya dari skema set piece sejak 2019 lalu. Sebelumnya di Liga 1 2020 dan 2021, semua gol Bajul Ijo lahir dari skema open play. Kualitas Rizky Ridho saat membela Persebaya Surabaya telah berbicara. Tak heran jika Aji Santoso menaruh harapan besar pada sang pemain saat sebelum pertandingan. Kenapa Ridho usia yang masih muda menjadi pemain tidak harus lebih tua? Yang penting bagaimana punya leadership, bisa mengorganisasi teman lain. Sebut Aji Santoso memberi alasan. Ridho juga pemain nasional, jadi menurut saya sangat layak, gak ada masalah. Tambah pelatih berlisensi AFC Pro itu. Selain Rizky Ridho yang mencetak gol pertama, pemain asing Persebaya Surabaya yaitu Soya Momoto berhasil mencetak gol perdananya bersama Bajul Ijo. Pemain asal Jepang itu membuka keunggulan Persebaya saat berhasil menyambut umpan dari Silvio Junior di dalam kotak penalti pada menit ke-22. Gol Soya Momoto juga menjadi gol pertama Persebaya Surabaya di Liga 1 musim ini. Audio Jungle. Pelatih Persita komentari kartu merah pemain asingnya saat hadapi Persebaya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persita Tangerang mengalami kekalahan saat bertanding melawan Persebaya Surabaya pada pekan kedua Liga 1 2022-2023. Pada laga ini tim berjuluk Pangeran Cisadani kalah dengan skor 2-0 saat bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Senin 1 Agustus 2022. Gol Persebaya Surabaya dicetak oleh Soya Momoto pada menit ke-23 dan Rizky Ridho pada menit ke-57. Persita Tangerang sejak menit ke-33 harus bertanding dengan 10 pemain. Pasalnya, Agustin Katane mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar Arif Catur. Kartu merah didapatkan Catane karena dia adalah orang terakhir di pertahanan Persita Tangerang. Terkait pelanggaran ini, pelatih Persita Tangerang Alfredo Vera memberikan komentarnya. Menurutnya, beberapa pemain pada laga ini tampil kurang maksimal. Mereka jadi salah mengantisipasi serangan cepat Persebaya Surabaya. Pemainnya terpaksa melakukan pelanggaran untuk menghentikan serangan tim berjuluk Bajul Ijo. Sebelum kartu merah, dia memiliki beberapa kesalahan yang membuat pemain turun. Walau kena kartu merah, kami main lebih baik, kata Alfredo Vera dilansir Bolasport.com dari laman resmi klub. Vera menambahkan jika pemainnya memiliki mental yang baik pada laga ini. Hal ini terlihat saat mereka bermain dengan 10 pemain dan masih bisa menciptakan serangan. Menurutnya, satu hal yang harus dievaluasi adalah lini serang yang gagal memanfaatkan peluang di lini depan. Tidak tahu soal pengaruh tekanan dari supporter tuan rumah. Saya pikir tidak, kami mungkin kurang akurat dan kurang tenang. Tidak sampai kotak penalti lawan, peluang dari Elisa Basna menjadi salah satu yang terbaik. Persebaya Surabaya dan Persib Bandung menjadi dua klub yang mengalami perubahan posisi bertolak belakang setelah pekan kedua Liga 1 2022-2023 rampung pada Senin 1 Agustus 2022. Persebaya melesat ke peringkat kelima, sementara posisi Persib turun peringkat sampai masuk ke zona merah klasemen Liga 1 2022-2023. Perubahan posisi itu tidak lepas dari hasil-hasil yang terjadi sepanjang akhir pekan kemarin. Salah satunya adalah keberhasilan Persebaya mengalahkan Persita Tangerang pada laga penutup pekan kedua Liga 1. Nasib Persita semakin buruk karena mereka juga kehilangan Agustin pada pertandingan pekan ketiga Liga 1 nanti. Sebab, Caneto menerima hukuman kartu merah langsung pada menit ke-33 setelah melanggar bek sayap Persebaya, Arif Catur.